Eagle Institute. Halo, kembali lagi dengan acara kesayangan kita semua, Jabotika Show. Wow. Ayo minta bareng, Ayo kerja bareng. ayo sukses bareng. Oke, kembali lagi kayaknya udah sering acara nih ya. Bukan baru. Oh, episode yang lama udah sering. Oh iya dulu, tapi Dulu, saat ya. ini kita baru main lagi nih. Baru main lagi, Ya. baru ketemu lagi ya. Betul. Ya pasti kita mau bahas apa ya, bro? Banyak sih sebenarnya tentang internet pastinya dong. Pastinya Nah, internet, betul. ya. Karena itu internet penting banget di kehidupan kita sehari-hari. Kita pengen mengupas gitu ya, Iya, apa sih betul peran internet banget. di kehidupan kita. Oh. Tapi yang pasti kita Ya. perlu kenalan. Ah. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya Budi. Bukan anduk. Nah, Gak ada anduknya ya. ada. Nah, itu Budi original. Original. Dan bukan Budi Doremi. Bukan juga. Ya. Udah. Oke, jadi mungkin kita akan coba melihat apa namanya berita terheboh gitu ya. Ah. Salah satunya ya. Betul. Ini yang berhubungan sama internet. Kita lihat. Nah, sekarang judulnya aja apa namanya? Naik Ada motor. seorang pemuda Oh, itu naik motor. tapi masih jalan tol. Nah, Aduh, gimana ceritanya? Ini ada kejadian di Bandung nih, masuk Nah. berita. Nih. betul. Kira-kira kenapa ya bisa ya kemudian? Ya kayaknya dia kalau menurut gue Oh, ya dia mungkin lupa ngisi kuota data tuh. kayaknya ya. Bisa jadi ya, tapi juga. Iya, atau mungkin dia kurang ilmu untuk berselancar di dunia Nah. maya gitu ya, untuk bagaimana sih caranya pakai motor untuk jalan. Atau Betul. mungkin dia salah pencet, nggak Ya. fokus. Harusnya pencet gambar motor, ini gambar mobil. Kadang-kadang internet itu penting banget. Kadang-kadang pagi aja bangun-bangun yang dicek itu bukan listrik, tapi Ya, handphone. handphone. Iya kan? Betul banget. Lihat ya ada berita apa. Kalau nggak misalnya nanti saya mau ke kantor rutenya lewat mana, Ya. macet apa enggak. Oh, Nah, jadi sekarang tuh bangun tidur pasti lihat handphone. Artinya handphonenya ini nggak handphone yang diam. Jadi memang butuh kuota data internet. oke. Jadi memang harus zaman sekarang nih nggak boleh apa sebutannya itu miskin kuota. Aduh, udah kayak mana? Miskin kuota. Kemudian ada yang kedua beritanya. Oke, berita yang kedua ya. Nah, berita yang kedua. Berita yang kedua ini sih sebuah prestasi sebetulnya, Pak Budi. Ini datang dari berita dari Kota Surabaya. Dua mahasiswa UNAIR, Universitas Erlangga. Oh, Erlangga. Itu diundang. Diundang Kemana? ke instansi FBI. FBI. Biar tahu dong. FBI. Oh, FBI. Amerika sono tuh. Iya. Mereka khusus diundang Iya. untuk jadi pembicara. Betul. Karena apa? Keren banget ya. Iya, kenapa? Jadi mereka itu mampu membongkar kasus pemalsuan website di MV website. Nah, gue yakin Di sih. sana juga ada penyelewengan kayak bansos sih. Oh iya, oh Luar biasa. banyak mata duitnya tuh ya. Iya. Iya. Dan dua mahasiswa itu berhasil membongkar ya, bro. Betul betul Terbaik. betul terbaik. Tapi pasti gue yakin ini dua mahasiswa ini internetnya pasti udah 4G. Pasti, Iya. karena mereka bisa apa ngulik teknologi atau Iya. bisa informasi yang begitu krusial. Mereka butuh internet kecepatan tinggi. Betul. Betul nggak sih? Bener banget. Kita Pasti pakai smartphone. pakai smartphone dong. Wah. Pasti pakai smartphone. Smartphone. Luar biasa itu. Oke. Nah, lalu apa lagi nih? Nah, berita selanjutnya. Oke. Oke. Oh, Banyak demo nih tentang harga BBM yang sekarang lagi apa namanya viral banget Oke. di Indonesia. Padahal di Play Store gratis. Ini berita apa ini? Aduh. Ini Iya mana gitu nih? loh. Jadi kalau mau Besar ya, tuh? sebenarnya Mahal. BBM itu nggak mahal sih. gitu. Iya, Tapi adanya di Play Store. ada di Play Store. Dan yang pasti butuh kuota internet lagi. Iya betul. Iya kan sih? Setuju. Makanya smartphone. Ya. Udah, daripada kita ngawur-ngawur ya, mungkin ya untuk berita yang tadi gitu. Ya. Mungkin Baiknya kita kasih langsung narasumber aja. Kita hadirkan narasumber yang sangat kredibel untuk membahas untuk bahas seputar dunia maya Estianti. Weh, Maya aja, nggak pakai Estianti, jangan. Nanti ada yang marah. Oke, Oke, langsung aja. langsung kita panggil
Nadia. Oke, jadi Nadia ini bertugas sebagai trainer dari tim Distribution Institute, Pak. Distribution Institute. Sekarang namanya lebih keren deh. Oke Iya, banget. Ince banget ya. Distribution Institute dari Smartfren Telekom. Oke, jadi kurang lebih kita akan berbincang-bincang mengenai ya tips dan informasi seputar dunia internet. Bagaimana memilih paket internet yang sesuai dengan para netizen di rumah. Betul banget. Betul banget. Dan justru ini adalah kita bisa mengerti bagaimana caranya kita mau ngulik-ngulik di data supaya internet kita lebih hemat. Oke, bisa disetting lebih hemat begitu ya? Bisa. Baik, tapi nggak ngakalin kan? Enggak, Pak. Memang itu udah Oke. memang udah terhemat dan Iya. terjawab sekali pasti. Oke, dan juga apa namanya kita membahas tentang perilaku kita dalam berinternet. Kadang-kadang kan Ya. jangan sampai nanti terjerumus gitu ya. Nah, Iya. tipsnya gimana sih biar berinternet Internet sehat, bijak gitu ya, bijak. Betul. Karena kan sekarang rata-rata nih website ini banyak pop-up yang secara nggak langsung kita klik, wah kuota kita habis. Betul. Betul. Iklannya ya, Pak, yang untuk Iya. Terus kadang-kadang kalau misalnya beritanya nggak tahu bener apa enggak, main forward aja tuh. Iya. Maksudnya ke grup keluarga, ya kan? Nah, Ada di keluarga saya. Nah, Ada, kita bukan keluarga. keluarga yang lain kali keluarga yang lain. Oke. Ya wes. Nah, pertanyaan pertama nih buat enaknya Mbak Nadia ya? Iya, boleh, Pak. Oke. Oh, jangan lupa dong. Oh iya. Aisan dan Kak Budi. Aisan dan Kak Budi. Kita tuh cuma beda 2 tahun loh. Dikali 10. Oke. Nah, jadi sekarang tuh kan banyak banget nih apa namanya produk internet atau provider internet gitu ya. Itu bagaimana sih tipsnya untuk para netizen di rumah ini untuk memilih paket internet yang sesuai kebutuhannya itu seperti apa sih? Oke, jadi untuk dari paket internet sendiri itu kan tergantung dari segmen-segmennya ya, Kak. Oke. Oke, jadi tergantung nih Pak untuk kebutuhan pemakaiannya. Pak, gimana kalau misalnya kalau Mbak Nadia ngobrol Pak lagi kita denda? Oh iya, oke. Satu ngomong Pak. 2.000. Jangan dong. Oke. 200.000. 200.000 ya. Oke. Jadi Enggak joget ini. Ayo kerja bareng. Oh, yaudah, oke. Kalau misalnya Nadia ngomong Pak lagi, dia akan apa namanya joget. Langsung joget. Mungkin kalau dia Kak Budi boleh praktek dulu. Kak Budi boleh jogetnya gimana jogetnya? Nah, Ada suaranya? boleh. Masa cuma 200 doang? Wuhui. Oke. Nggak jangan ngomong sama ayo kerja. Oh enggak ya? Oh enggak nih. Gimana? Ayo kerja bareng. Oke, kalau gitu nggak boleh salah ya. Ya, boleh salah. Nah, Sip ya. oke, jadi tergantung nih kakak di sini untuk kebutuhan pemakaiannya itu kan tergantung ya dari banyaknya kuota pemakaiannya dan lagi kita Kenapa? punya 2 tipe nih untuk unlimitednya. Ada 2 tipe. Ada 2 Oke. tipe. Yang pertama, Yang pertama itu unlimited harian. unlimited Jadi harian. kalau untuk unlimited harian itu service plan-nya dibagi per harinya. Jadi untuk kuotanya itu dibagi per harinya dan juga untuk unlimited harian ini cocok untuk seperti kayak ibu rumah tangga misalnya. Ibu rumah tangga itu kan biasanya istri-istri kakak di sini kan udah dijatahin nih kuota tiap bulan misalnya 80.000 ya nih gitu. Nah itu oke. cocok banget buat ibu rumah tangga yang pokoknya dalam 1 bulan itu dia punya kuota dan pastinya nggak akan habis nih dalam 1 bulan. Oh, oke. Seperti itu. Sorry, kalau Kak Budi istrinya di rumah dibudgetin Kuotanya kuota berapa? berapa? Wah, kalau saya sih yang penting istri saya bahagia. Jadi pakai wifi aja. Jadi itu supaya istri saya bahagia, saya pakai unlimitednya Smartfren. Terbaik. Kalau Kak Isa Non-stop gimana nih? loh. Kalau saya, Mi, habis kuota beli lagi. Oke. Bukan kuota unlimited tapi waktu unlimited. Oh, iya. Oke, jadi cocok banget nih buat orang-orang yang misalnya dia udah pakai SIM 1, terus dia mau jaga-jaga buat di SIM 2-nya pakai kartu Oke. Smartfren misalnya. Ya. Itu tuh buat ngejaga selama 1 bulan yang penting kuotanya tuh aman dan gak habis. Oke. Seperti itu. Jadi dia tetap aman nih dalam 28 hari kuotanya tetap ada.
Oh, habis. jadi ini untuk lebih kepada ini menghemat budget ya? Betul. Menghemat budget, internetnya tetap aman, tidak putus. Betul. Oh bener, cocok banget tuh buat Bener. anak sekolah. Iya, Ada sih. untuk anak sekolah, atau Hmm. misalnya untuk karyawan nih juga cocok. Nah, oke. Gitu. Dan juga apalagi sekarang kan kita mau mempersiapkan resesi ya, hal-hal di sini. Jadi untuk penghematan juga sangat cocok banget. Oh, Seperti itu. Karena kuotanya juga terjangkau. Sekarang mau menikah lagi? Kamu sih? Resesi, bukan resepsi. Oh, sorry. Mohon maaf ya. Resesi ya. Resesi, Ya. oke. Berarti kita harus lebih bijak. Nggak ada P-nya bro, nggak ada P-nya. Iya. Untuk lebih mengatur keuangan. Betul. Salah satunya dengan apa namanya alokasi Pemilihan budget kuota. internet Betul. itu dengan 80.000 sehari, kayaknya udah nggak akan apa namanya, kita masih tetap bisa internet Sebulan. kan? Iya, 80.000 sebulan. Hmm. Dapat kuota 56 giga yang kita bisa bandingkan kalau misalnya ada operator lain kira-kira berapa harganya? Waduh, 56 giga setahu gue sih 300 ribuan. 56 giga Mahal udah banget, iya, mahal banget ya. mahal banget. Nah, makanya di smartphone ini terjangkau banget karena harganya hanya 80.000 aja bahkan. Oke. Seperti itu yang paling laris manis ya Pak Ya. kayak. Nah, di unlimited harian ini harganya tuh dari range berapa sampai berapa? Oke, untuk range-nya Ada itu di dia. harga 20 ribuan sampai yang 100 ribu juga ada. Oke, jadi pilihannya banyak ya? Iya, betul sekali. Ya. Nah, selain itu Mantap. Pak. Jadi kita bisa milih yang mana kita suka. Iya. Sesuai saldo gitu. Oke, selain itu yang kedua nih. Ya, Tadi yang kan kedua. untuk unlimited harian udah saya jelasin juga. Untuk yang kedua itu unlimited non-stop. Unlimited non-stop. Iya, jadi untuk Apa tuh? unlimited non-stop dia kuotanya itu tidak ada pembagian hariannya. Tidak ada pembagian harian, tapi tetap unlimited. Tetap unlimited. Jadi unlimited ini adalah dia sebagai supporternya. Jadi memakai kuota utamanya dulu, baru setelah kuotanya habis, kuotanya unlimited 14 aplikasi. Jadi untuk seperti chat, WhatsApp, Line, terus kayak e-commerce ada Tokopedia, terus ada Shopee, ada Lazada, dan juga untuk e-commerce. Kan orang-orang zaman sekarang tuh suka banget ya pakai e-commerce seperti kayak OVO, Dana, Link aja. Oke. Oh itu bebas pakainya. Bebas, itu unlimited. Unlimited itu ya. Dia unlimited di 14 aplikasi untuk yang Oh. unlimited non-stop. Mungkin Kak Budi aplikasi apa yang paling Yang paling sering digunakan. Saya suka BO. Micet nih, gini Micet. Belanja online. Oh, belanja Oh ya online. ampun, sudah traveling pikirannya. Iya. Sering Kreatif. nongkrong, saya pikir sering nongkrong di kamar mandi. Iya. Belanja online. Dan pastinya selama di Apalagi sini lagi ada Harbolnas. Oh iya. Boleh kelewatan tuh. Mau beli apa kan? langsung ya Nah, itu cek langsung. Karena kalau pakai internet smart paling dulu dah. Balik keluar. Banyak lapisan ya. Iya. Kalau saya selama saldo ada aman. Oke. Dan gak hanya itu aja. Jadi ke 14 aplikasi ini bukan aplikasi yang orang itu jarang gunakan. Oke. Bahkan mungkin kakak di sini minimal tuh punya 5 aplikasi dari aplikasi-aplikasi tadi. Bener nggak? Oh iya iya. Minimal pasti punya 5 dong dan kakak Iya sekalian. iya iya. Betul. Gitu betul. ya. Jadi ini aplikasi yang pasti sangat berguna banget nih buat pengguna smartphone pastinya. Dan gak hanya itu aja. Jadi untuk unlimited non-stop itu cocok juga ya buat seperti kayak misalnya gamers itu Gamers. suka push rank ya. Ada istilah push rank tuh. Dan itu untuk pemakaian kuotanya apalagi game online itu kan cukup besar. Jadi tidak lebih cocok kalau misalnya mereka itu menggunakan kuota yang besar juga seperti unlimited non-stop. Oh, oke. Jadi Cakep bedanya banget. kalau kita simpulkan tuh kayaknya bedanya kalau unlimited nonstop saya mau pakai sehari 3 giga, 4 giga, 5 giga gitu ya masih jos gandos tuh. Iya, betul sekali. Jadi Betul, bisa. Kalau misalnya kuota habis aplikasinya masih jalan terus. Masih jalan. Kita bisa chatting, belanja online, kemudian banyak hal lah di situ yang bisa kita akses. Betul. Ya. Terus juga misalnya untuk ojol itu kan kalau misalnya mau cari pelanggan nggak bisa ya kalau untuk internetnya itu lemot, bener nggak? Karena kalau internetnya lemot ntar diambil sama ojol yang lain. Nah apalagi untuk di unlimited non-stop itu juga gratis untuk pengguna Gojek. Oke. Jadi cocok banget nih buat driver ojol juga. Karena saya pernah dapat curhatan tuh dari teman-teman ojol. Jadi pas waktu saya naik Persatuan Ojol Indonesia. bukan juga waktu saya naik Makanya ya, betul ya. Itu santai juga. Itu aja bukan? Oh bukan. Jadi saya waktu naik, kenapa Bapak di Mas ya? Iya, Mana kali ya mas? Oh ketiganya.
oke. Iya. Jadi waktu saya naik ojek gitu, Pak kerja di mana? Dia kan nanya di Smartfren. Oh di Smartfren, saya juga pakai Smartfren Pak. Oh gimana? Bagus nggak sinyalnya? Bagus. Kalau dibanding sama operator lain, saya lebih suka pakai Smartfren. Kenapa? Saya bilang, saya lebih dapat lebih cepat dapat customer. Oh. Katanya lebih gacor. Lebih gacor. Saya juga nggak ngerti perbedaannya apa gitu ya. Tapi mungkin ya itu adalah testimoni dari pemakai gitu. Jadi kasarnya semenjak saya pakai Smartfren itu mungkin 1:3 saya lebih cepat dapat Lebih cepat. pelanggan. Saya juga pernah dengar sih Pak untuk yang testimoni ojek. Nah, bener Pak. Oh. Ya, joget dulu dong. Joget dulu. Kasih musik. Oke. Jangan salah. Ya. Oke, jadi itu tadi sih Pak. Joget lagi. Oke. Ayo pinter bareng gitu. Ayo pinter bareng. Jangan salah lagi. Oke, jadi gimana Kak? Tertarik banget ya? Oh, pasti, Menarik ya. banget Pasti nih banget. kelebihan dari smartphone itu sendiri. Yes. Betul banget. Jadi sekarang kita udah tambah wawasan baru. Jadi nggak kayak yang tadi kita beritakan di awal. Iya. Oh iya. Iya, Bisa masuk ke jalan Masuk tol. salah tol ya. Iya, padahal kita bawa motor. Insya Allah pakai smartphone nggak akan lemot. Ya pakainya nggak lemot gitu masih. Oke. Terima kasih Kak Nadia. Loh, kok terima kasih? Masih banyak loh pertanyaannya. Terima kasih atas atas ilmunya yang sudah disampaikan. Oh, belum closing kan? Belum. Nah, ada ujian di rumah nih masih pada betah sama hadiah sih, bukan Iya, sama kita ya. kita cantik yang ada di tengah kami ini. Sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Nadia, bagaimana menyikapi dunia internet nih yang sekarang sedang banyak viral mengenai komentar-komentar atau apa, kan ada undang-undangnya tuh. Nah, boleh dong kita tahu dong supaya kita dapat wawasan lagi. Oke. Jadi untuk tips supaya internet sehat kali ya Pak ya? Ya. Kak. Joget lagi. Oke. Gimana? Ayo kita bareng. Nah, jadi untuk gini Kak, jadi untuk internet sehat yang pertama itu kita harus lihat dulu nih dari dampak komen. Kan sekarang tuh banyak ya untuk jempolmu harimaumu, gitu ya. Jadi kita tuh harus jaga banget nih. Enggak kayak Nggak dari mau. Nggak dari mau. Jadi, Oke. jadi kita harus menjaga apa yang kita katakan baik di sosial media. Kayak misalnya gini, sering ya lihat di akun-akun gosip pastinya. Oke. Kadang saya lihat teman saya loh, kok komennya seperti itu gitu kadang. Atau misalnya kalian juga punya cerita seperti itu. Jadi dan saya juga suka baca komen nih di akun-akun gosip itu kan agak jahat ya. Yeah. Kadang mungkin yang kita lihat tidak sama seperti yang seharusnya. Kayak misalnya ada anak artis yang anaknya tuh kurus, terus ada yang komen anaknya nggak dikasih makan ya ibunya tiktokan mulu gitu misalnya. Oh. Kita jatuhnya jadi kayak Sedih. sedih gitu ya baca. Nah bahkan kita tuh ada namanya tuh undang-undang ITE itu pasal 27 ayat 3. Di situ tuh bilang kalau misalnya itu namanya bisa pencemaran nama baik juga. Jadi kalau misalnya itu undang-undangnya sampai bisa penjara 4 tahun, bahkan denda itu 750 juta. Wah, Jadi harus banyak hati-hati juga itu. Jadi cuma gara-gara modal jempol doang. Jangan sampai kecilin. Waduh. Jangan sampai lah. Benar, sesuai dengan yang tadi disampaikan slogannya, jempolmu harimau. Harimau. Jadi kita harus lebih bijak lagi nih untuk memberikan komentar, apakah komentar kita itu membangun ataukah menjatuhkan juga gitu Kak. Salah. Gantian kalau gitu. Nanti lo bro. Gantian. Joget lo. Joget. Ayo pinter bareng. Iya. Oke ya? Oke. Let's go. Nah untuk yang kedua nih, kita harus tahu tujuan posting kita. Apakah tujuan posting kita itu bermaksud baik ataukah sebagai provokator? Apalagi kan ini udah dekat-dekat pemilihan presiden. Pilpres, Pilpres. 2025 nih. Betul, pasti Akan biasanya. banyak kubu ya. Ya. Bisa gitu ya. Itu pasti sosial media semakin memanas. Jadi kita harus tahu nih tujuan posting kita apakah itu memang sifatnya jangan-jangan yang kita sebarkan itu bukan berita benar tapi berita hoax. Ya, Gitu. Jadi ya. memang kita harus selektif banget nih dalam memilih apa yang kita posting. Seperti itu.
Betul sekali sih ya. Betul banget. Jadi apa namanya netizen di rumah nih, maksudnya setiap hari kita bergelut dengan internet, gitu ya, menggunakan smartphone setiap hari, gitu. Jadilah orang yang nggak smart. bisa lepas. Jadilah orang yang Yang smart. Jadi pikirkan pada saat kita mengomentari sesuatu, pikirkan dampaknya. Lalu pada saat kita mau posting, pikirkan tujuannya. Iya. Seperti gitu ya. Betul. Mau apa nih dulu kita cari musuh? Kalau misalnya cuma ria doang mah udah umum. Iya, Kan udah begitu ya. Ada Memang Ria tujuannya Ines, seperti itu. Iya. ada Ria Ines, ada Ria. Enggak Iya. juga. Ria Ricis saya tambahin satu lagi. Itu udah banyak lah Ria. Iya. Berarti nggak dikasih sama sama lagi. Aduh. Pokoknya tetap bijak untuk berinternet. Ya, be smart friend. Apa sih? And be smart people. Smart friend. Smart friend. Oh, be smart friend. Ya, artinya teman kita. Iya. Nggak connect. Oke lah. Mungkin kita tutup Ya. episode yang kesekian kali ini. Ya, betul. Ya, thank you banget buat Iya. kakak cantik kita yang Terima jadi kasih dulu untuk narasumber. kakak-kakak. Jadi nanti itu kita tunggu lagi episode selanjutnya kita mau berbicara apa. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe. Nih. Bener nggak? Sudah kayak adalah sedih sebutin kan. Oke, kalau begitu teman-teman terima kasih banyak sudah nonton. Yang pasti tadi udah dikasih banyak pemahaman dari Kak Nadia. Ya. Pilih sesuai kebutuhannya. Mau apakah Anda tipe internet unlimited nonstop atau harian? Gitu. Ya. Dapatkan di toko-toko kesayangan Anda. Terdekat. Gitu, terdekat. Banyak. Gitu. Banyak Iya, ya? banyak. Nggak ada di sini kebanyakan bro. Bingung aja. Saking banyaknya, di mana-mana ada smart friend, nggak cukup. Nggak cukup. Oke, yang penting kita dari jam 3 pamit undur. Smart friend. Ayo kita bareng, ayo kita bareng, ayo sukses bareng. Ayo pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng.